Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta seminar nasional Universitas Negeri Semarang dengan tema Reorientasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. Izinkan saya, Amin Nurita Fajar Astuti, dari Prodi S3 Manajemen Kependidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, dengan judul Pengembangan Model Praktek Kerja Industri atau Prakerin berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi atau IBLUP Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Pandemi COVID-19. Prakerin di sini adalah praktek kerja industri. Kemudian untuk IBLUP itu adalah Integrated Blended Learning Unit Produksi. Adapun latar belakang masalah bahwa kondisi saat ini, yang pertama, kondisi pandemi COVID-19 yang tidak bisa dihindari dan ini berimbas pada dunia pendidikan. Yang kedua, bahwa dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, maka ada kebijakan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang ketiga, Prakerin yang merupakan salah satu program dari pendidikan sistem ganda di sekolah menengah kejuruan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, bahwa prakerin di IDUKA belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Harapannya bahwa dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 ini, prakerin tetap bisa berjalan dengan memaksimalkan unit produksi yang ada di sekolah menengah kejuruan masing-masing. Maka sebagai alternatif solusi, pelaksanaan prakerin itu dengan berbasis IBLUP. Kemudian permasalahannya bahwa prakerin berbasis IBLUP yang pertama adalah bagaimana tujuan dan langkah-langkah program prakerin di SMK. Yang kedua, bagaimana kendala pelaksanaan prakerin pada masa pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, bagaimana inovasi praktek kerja industri atau prakerin berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi atau IBLUP pasca pandemi COVID-19. Tujuan dari prakerin yang pertama, pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum. Yang kedua, implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja. Dan yang ketiga adalah penumbuhan etos kerja atau pengalaman kerja. Adapun diagram alur dalam prakerin di SMK, bahwa di setiap sekolah menengah kejuruan memiliki silabus. SMK juga memiliki fasilitas sekolah untuk mendukung pembelajaran praktek. Antara silabus yang ada di SMK dengan fasilitas yang tersedia di sekolah, terdapat kesenjangan. Dari kesenjangan ini, maka SMK bekerja sama dengan DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri, atau yang sekarang dikenal dengan IDUKA, melaksanakan program prakerin selama peserta didik berada di kelas 11. Bagaimana langkah-langkah prakerin? Yang pertama adalah analisis pencapaian kompetensi hasil pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pemetaan dunia kerja atau IDUKA. Yang ketiga, menyusun program prakerin. Kemudian yang keempat, implementasi. Pada pelaksanaan prakerin, evaluasi prakerin terdiri dari dua. Yang pertama adalah melakukan analisis hasil laporan yang dibuat oleh peserta didik dan hasil penilaian yang dilakukan oleh pembimbing dari IDUKA. Yang kedua, paparan hasil prakerin setiap peserta didik. Apa kendala pelaksanaan prakerin pada masa pasca pandemi COVID-19? Bahwa di awal pandemi COVID-19 ada aturan tentang pembatasan aktivitas di dalam pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Sehingga pada pelaksanaan prakerin periode 2019-2020 maka dihentikan dengan adanya pandemi COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran berbasis PJJ dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Tetapi pada tahun 2020-2021, pelaksanaan untuk prakerin belum memungkinkan peserta didik praktek di industri secara keseluruhan.
Ada kebijakan bahwa untuk pembelajaran tatap muka diizinkan untuk mata pelajaran praktek dengan cara siswa akan berdatangan di sekolah secara bergantian. Nah, dengan adanya kebijakan pembelajaran berbasis PJJ dan juga diizinkannya untuk PTL pada mapel pelajaran praktek, maka pelaksanaan program prakerin yang itu menjadi salah satu program dari pendidikan kejuruan sebagai solusinya adalah melaksanakan prakerin dengan basis Integrated Blended Learning Unit Produksi. Praktek kerja industri atau prakerin berbasis IBL-UP. Landasannya adalah yang pertama, terkait dengan blended learning. Menurut tokoh Graham menyebutkan bahwa blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face atau pembelajaran tatap muka. Pada pendapat lain yang disampaikan oleh Gardner dan Oke, bahwa pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ada 3 komponen penting di dalam blended learning. Yang pertama adalah online learning, kedua pembelajaran tatap muka, dan yang ketiga adalah pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada 4 jenis interaksi di dalam blended learning menurut Albion. Yang pertama, interaksi peserta didik dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi instruksional. Yang kedua adalah interaksi peserta didik dengan interface teknologi. Yang ketiga, interaksi dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Kemudian yang keempat adalah interaksi peserta didik dengan peserta didik. Ini merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi dengan sesama peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Karman, ada 5 kunci pembelajaran di dalam blended learning. Yang pertama adalah live event, yang kedua self-paced learning, 3 adalah collaboration, 4 adalah assessment, dan 5 performance support material. Kemudian untuk landasan yang kedua, unit produksi. Definisi dari unit produksi, menurut Lindsay, unit produksi merupakan production-based education. Pada pendapat lain, Locklow dan Lillis menamakan bahwa unit produksi itu adalah work as education atau education with production. Sehingga pada pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi atau IBL-UP, praktek kerja industri ini merupakan program prakerin yang memadukan pembelajaran secara tatap muka dan daring dan memaksimalkan unit produksi di sekolah menengah kejuruan sebagai tempat praktek peserta didik dengan kerjasama SMK dan IDUKA. Tahapan yang meliputi 9 tahap ini di dalam prakerin untuk berbasis IBL-UP. Yang pertama adalah tahap kerjasama SMK dan IDUKA dalam program prakerin. Yang kedua, sinkronisasi kurikulum sekolah dan kurikulum industri dengan prakerin. Yang ketiga adalah coaching klinik antara pihak sekolah, IDUKA, dan peserta didik. Yang keempat adalah coaching klinik ini dilakukan secara daring dengan aplikasi Microsoft 365. Yang kelima, penyusunan jadwal praktek kerja industri berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi. Yang keenam adalah pelaksanaan prakerin secara daring, dan yang ketujuh pelaksanaan prakerin secara luring di unit produksi SMK. Kemudian yang kedelapan adalah pelaksanaan uji kompetensi secara daring dan luring. Adapun yang kesembilan adalah evaluasi program kegiatan dari prakerin. Gambaran untuk proses pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi atau IBL-UP dapat digambarkan sebagaimana diagram di sini. Bahwa di dalam proses mulai dari ada input peserta didik yang diawali dengan pendataan peserta didik oleh sekolah menengah kejuruan masing-masing, kemudian ada data potensi IDUKA yang ditawarkan oleh IDUKA terhadap SMK. Kemudian pada proses, kedua belah pihak akan melaksanakan yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum, yang kedua teknik pelaksanaan IBL-UP. Yang pertama pembelajaran online dari Dudi secara online didampingi oleh guru produktif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran praktek di UP didampingi oleh guru produktif. Kemudian yang ketiga adalah uji kompetensi dan evaluasi. Output setelah peserta didik menyelesaikan prakerin, nanti peserta didik akan mendapatkan sertifikat prakerin dari IDUKA masing-masing.
Simpulannya, yang pertama adalah tujuan prakerin adalah pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum, implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja, dan penumbuhan etos kerja atau pengalaman kerja. Kondisi pelaksanaan prakerin di masa pandemi COVID, SMK mengalami kendala dengan adanya keterbatasan aktivitas pembelajaran secara tatap muka langsung di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, bahwa praktek kerja industri atau prakerin berbasis Integrated Blended Learning Unit Produksi atau IBLUP menjadi salah satu alternatif solusi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.